kita akan memasuki satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21, yakni literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Dokumen yang kita kaji menegaskan literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaborasi dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital. Nah, disinilah peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai atau value navigator di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural? Ada yang tahu? Yakni ada 3 urgensi utama. Yang pertama itu keragaman budaya semakin kompleks. Peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, bahasa, dan identitas, terutama melalui internet. Yang kedua, informasi tidak lagi netral. Maksudnya, media digital menyajikan informasi bercampur fakta, opini, bias, dan bahkan ujaran kebencian. Siswa itu perlu kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Terus yang ketiga itu pembentukan karakter multikultural. Literasi digital membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi atau nilai inti pendidikan multikultural. Semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Mengacu pada isi dokumen, ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama itu ada akses informasi. Nah, siswa perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital menyediakan akses luas ke budaya dunia. Yang kedua itu ada evaluasi kritis. Nah, kemampuan membedakan hoax, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar ke kelompok minoritas budaya. Yang ketiga ini ada produksi konten. Siswa tidak hanya mengonsumsi, tapi memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Nah, yang keempat itu ada interaksi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video konferensi, proyek daring, dan seterusnya. Ini membangun empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada dokumen. Adapun literasi digital dalam pembelajaran multikultural itu ada beberapa strategi kunci yang diturunkan dari dokumen. Yang pertama itu ada pembelajaran aktif berbasis teknologi. Beberapa contoh implementatif, yakni yang pertama itu ada PGBL atau Project Based Learning dengan topik budaya lokal global. Kemudian ada analisis video artikel dalam pembentukan. Yang keempat, dalam pembentukan karakter multikultural berbasis digital itu ada nilai yang biasa, yakni toleransi, anti diskriminasi, empati, moderasi, dan kecerdasan sosial digital. Dokumen ini menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan kohesi di masyarakat. Nah, yang kelima ada peran guru dan institusi pendidikan. Nah, yang kelima ini ada peran guru dan institusi pendidikan. Ada 2 peran besar. Nah, yang pertama itu guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru
bertanggung jawab dalam memilih materi digital yang inklusif, kemudian memediasi diskusi lintas budaya, menangani misi informasi dan bias. Yang terakhir, membangun ruang aman atau safe space digital untuk siswa. Ini merupakan kompetensi pedagogis abad ke-21 yang tak terhindarkan. Nah, yang kedua, simpul peran besar yang kedua itu sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Sekolah perlu menyediakan infrastruktur digital, kemudian membuat kebijakan anti-bullying dan anti-kekerasan budaya, mendorong kolaborasi lintas budaya, kemudian mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Dari dokumen, beberapa tantangan itu ditemukan. Yang pertama, ketimpangan akses digital. Yang kedua, itu rendahnya literasi digital guru. Yang ketiga, konten digital yang bias budaya. Yang keempat, itu ada potensi konflik akibat ujaran kebencian. Yang kelima, itu kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Disinilah pendidikan memainkan peranan sentral untuk merespons isu ini secara sistematik. Kemudian untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural, saya merekomendasikan untuk penguatan kurikulum multikultural berbasis digital, yakni dengan mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pelajaran, termasuk di mata pelajaran PAI. Yang kedua, pelatihan guru literasi digital profesional, yakni guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Yang ketiga, itu ada program peningkatan kesadaran moderasi digital, yakni anti hoax atau anti kebencian dan edukasi etika digital. Yang keempat, itu ada model PGBL, lintas budaya secara online. Semua mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Yang kelima, itu penguatan infrastruktur dan akses digital merata agar semua siswa itu punya kemampuan belajar yang setara. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan bahwa literasi digital bukan hanya keterampilan tetapi peradaban, dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.